Muhammadiyah memang beda. Ormas Islam terkaya di Indonesia ini secara lantang menolak putusan MK soal pendidikan gratis SD, SMP baik negeri maupun swasta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nara kita yang berbahagia. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pendidikan gratis SD SMP baik negeri maupun swasta memberi angin segar bagi masyarakat. Namun Muhammadiyah mengambil sikap berbeda dengan arus mayoritas masyarakat yang menyambut hangat putusan MK tersebut. Justru ormas Islam terkaya di Indonesia ini melihat dari sisi sebaliknya. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir menyatakan menolak putusan MK yang mengamanatkan pendidikan dasar gratis dari jenjang sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama atau SMP dan sederajat. Dalam pernyataan terbukanya, Haidar terang-terangan mengakui Muhammadiyah menolak dan tidak setuju dengan putusan tersebut. Bahkan menimbang untuk mengajukan judicial review atau gugatan atas putusan tersebut. Meski begitu, Muhammadiyah akan memantau terlebih dahulu implementasi putusan MK tersebut di lapangan. Haidar menegaskan bahwa jika putusan tersebut memang berdampak buruk, Muhammadiyah akan mengambil langkah hukum. Jika ada hal-hal yang berdampak buruk, maka baru kami ambil kebijakan. Kami tidak tergesa-gesa. Kami berpandangan agar ke depan semua dilakukan dengan seksama, ujar Haidar kepada wartawan saat ditamui di TK Aba Semesta di Ambar Ketawang Gamping, Sleman, Yogyakarta pada Selasa 3 Juni 2025. Haidar menegaskan penolakan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan yang mendalam. Haidar berharap agar para perancang konstitusi ini dan pembuat kebijakan di sektor yudikatif, legislatif, dan eksekutif dapat memahami semangat pendiri bangsa yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Haidar khawatir putusan MK itu dapat mematikan sekolah swasta. Oleh karenanya, Haidar mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pendidikan. Haidar khawatir putusan MK itu akan mematikan eksistensi sekolah swasta dengan beragam latar belakang pendiriannya. Sebagaimana diketahui, sekolah swasta masing-masing mempunyai filosofi pendidikan yang tentu akan berbeda pada tiap-tiap yayasan. Haidar juga mempertanyakan kemampuan fiskal, kemampuan finansial negara dalam mengakomodasi. Haidar juga mempertanyakan kemampuan finansial negara dalam mengakomodasi pendidikan swasta. Mengingat pemerintah hanya mengalokasikan anggaran dari APBN sebanyak 20% di sektor pendidikan. Apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen diberi anggaran cukup untuk menanggung seluruh lembaga pendidikan swasta? Kalau negara harus bertanggung seutuhnya, kalau negara harus bertanggung jawab seutuhnya terhadap seluruh lembaga pendidikan swasta, apakah sanggup? Oke, normatifnya 20%, tetapi anggaran sebanyak itu kan juga tersebar di banyak institusi negara. Menurut Haidar, sekolah swasta cenderung ingin berkembang dan beradaptasi dengan cepat. Haidar pun menyarankan agar pemerintah memberikan keleluasaan kepada pendidikan swasta untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan di negara ini.
Menurut Haidar, ia berharap pemerintah memberikan sekolah swasta keleluasaan. Apalagi fenomena sekarang sekolah negeri diberikan badan hukum sehingga memungkinkan mereka untuk mengembangkan bisnis di bawah badan pendidikan. Padahal jelas itu milik lembaga pendidikan negeri yang artinya itu milik negara. Sebagai ormas keagamaan terkaya di Indonesia, bahkan nomor 4 di dunia, Muhammadiyah menjadi lembaga yang memiliki ribuan lembaga pendidikan swasta di berbagai jenjang di Indonesia. Selama ini, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah Muhammadiyah mengandalkan pembiayaan dari donatur swasta, donatur umum, dan para orang tua siswa yang mampu. Meskipun begitu, lembaga pendidikan Muhammadiyah juga memberikan banyak siswa bagi yang tidak mampu. Pun dengan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama atau NU yang juga memiliki banyak pesantren dengan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU yang juga memiliki banyak pesantren dan madrasah swasta di bawah yayasan perorangan. Terkait putusan MK ini, NU memang belum bersuara atau mungkin masih menunggu tindak lanjut dari putusan tersebut. Semoga putusan ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi generasi bangsa Indonesia ke depan. Saya Abbas Effendi, salam.